wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah umroh Fiddin Albis yang dimuliakan Allah. Ya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa ilmu, manfaat, dan membawa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ma'al khitamil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini satu hal yang boleh kita katakan mahal ini harganya. Kenapa? Kita bisa mengaji walaupun dikit di Masjid Nabawi bersama-sama. Ya. Jadi yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini baik Bapak pria ataupun ibu-ibunya dijadwalkan sesuai dengan surat izin tasrih namanya. Surat izin Bapak dan Ibu akan beribadah di Raudhah. Ya, beribadah di Raudhah. Ya, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan kepada Bapak dan Ibu supaya nanti ketika di Raudhah kita nggak bengong. Satu, yang kedua, ya, apa saja yang bisa kita lakukan di Raudhah. Ya, yang ketiga, ciri-ciri Raudhah. Ya, karena Raudhah ini nggak luas. Ya, dia terbatas tempatnya. Ya, jadi kita harus tahu ciri-cirinya walaupun nanti kita dibimbing. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama ingin saya jelaskan, Raudhah ini adalah satu tempat yang menjadi idaman setiap orang yang datang ke sini. Ya, dan Raudhah ini merupakan tempat yang menjadi tempat dituju oleh semua orang. Ya, apa dasarnya? Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Ya, beliau bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Ya. Dalam hadis lain dikatakan, "Ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Jadi Rasulullah bersabda, areal antara rumahku, mana rumah Rasulullah sekarang, itulah makam beliau itu sekarang rumah Rasulullah dulunya. Karena Rasulullah wafat dimakamkan di kamar Siti Aisyah. Ya Bapak ya. Jadi Siti Aisyah di kamar tersebut dan di situ juga dimakamkan Rasulullah. Hebatnya Siti Aisyah masih tetap tidur di situ walaupun sudah dimakamkan di situ Rasulullah. Ya, ini nggak ada yang bisa lah. Ya, siapapun nggak bisa. Ya, jadi masih di situ. Nah, jadi rumah Rasulullah sekarang itulah makam beliau. Nanti Bapak dan Ibu akan diajak ke sana. Dan mimbar untuk khutbah Jumat, ya. Itu mimbarnya sudah berganti fisiknya, tapi tempatnya tidak boleh pindah. Karena mimbar itu lokasinya adalah penanda Raudhah.
Ya, disitulah dulu yang pernah sebatang batang korma menangis di situ. Kenapa? Karena itu batang korma biasa digunakan sebagai mimbar oleh Rasulullah. Ya, pada satu ketika Rasulullah mendapatkan mimbar baru hadiah dari seorang bangsawan. Orang kaya menghadiahkan mimbar. Ketika akan diganti mau diangkat itu mimbar, menangis Pak di hadapan Rasulullah. Dalam kitab dikatakan wajid'u inda firaqika hanna ilaik. Ya, ada sebatang korma, sebatang pohon korma, ya, ketika akan dipisahkan dari engkau ya Rasulullah, hanna ilaik. Dia menangis, meratap supaya nggak dipindahkan. Dia nggak mau berpisah dengan Rasulullah. Ya, maka Rasulullah mengambil langkah bijaksana. Itu batang korma yang tadinya mimbar dipendam di bawah. Ya, sementara mimbar baru di atasnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ingin saya jelaskan yang pertama, Raudhah itu adalah area di antara rumah Rasulullah yang sekarang kubur beliau, dan yang kedua ya antara mimbar. Itu lokasinya hanya sekitar 200 meter persegi, nggak luas. Ya, sedangkan yang mau ke situ jutaan. Nah, oleh karenanya kita harus tahu ciri-ciri Raudhah. Ya, ciri-ciri Raudhah kalau sekarang itu, kalau kita kan masuknya dari sana nanti. Kalau kemarin-kemarin kan sebelum Covid maksudnya dari samping. Sekarang kita dari belakang. Ada dua kemungkinan, bab Jibril atau babun Nisa dari belakang. Ya, bab Jibril atau bab Nisa. Ya, nah itu Raudhah adanya di depan. Ya, di depan itu dari depan ke belakang 3 tiang. 1, 2, 3. Lokasi cuma 3 tiang. Ke samping antara makam dan mimbar itu cuma 5 tiang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itulah Raudhah. Selebihnya bukan. Walaupun banyak orang berebut di situ, selebihnya bukan. Ya, jadi Raudhah ini adalah lokasi yang menjadi ya tujuan utama kita, karena di situ kita bisa berziarah kepada Rasulullah. Yang kedua, kita bisa berdoa dan sholat di Raudhah. Ya, berdoa dan sholat di Raudhah. Itu yang kata Rasulullah, area antara rumahmu dan mimbarku adalah taman surga. Taman surga, Raudhah. Nah, ini pengertiannya ada 2. Sebelum saya jelasin apa yang kita lakukan di sana, pengertiannya ada 2. Taman surga itu pengertiannya yang pertama, memang secara fisik. Nanti itu akan dipindahkan Allah ke surga. Secara fisik, ini pengertian yang pertama. Secara fisik itu tempat lokasinya ya akan dipindahkan ke surga. Berarti nanti akan ada di surga. Ya, ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, ibadah di situ menghantar kita ke surga. Ya, ibadah di situ menghantar kita ke surga. Kenapa? Karena setiap orang yang beribadah di situ sudah melalui perjuangan keras, mengumpulkan uang, ya kan, meninggalkan keluarga, menderita dalam perjalanan. Kan kata Nabi, as-safaru qit'atun minal adab. Perjalanan jauh itu merupakan sepotong siksaan. Biasa kita enak 9 jam nggak ngapa-ngapain, duduk aja begini, makan juga sempit, gitu kan. Kemarin tuh atau minal adab. Jadi perjuangan kita berada di Raudhah itu nggak gampang. Perjuangan, makanya ya salah satu tafsir ulama hadis ini, orang yang beribadah di situ pasti sudah berjuang sebelumnya dengan perjalanan-perjalanan. Ya, begitu Bapak dan Ibu sekalian, ya, pengertian dari perjuangan ya orang yang beribadah di Raudhah akan mendapatkan surga. Ini, paham kan ini maksudnya? Jadi begitu ya. Itu Raudhahnya. Itu Raudhahnya. Kita yakinlah itu. Kenapa? Hadisnya mutawatir. Jadi bukan lagi sahih, mutawatir, tingkatnya paling tinggi levelnya. Ya, hadisnya mutawatir.
mutawatir itu udah nggak mungkin palsu. Hadis itu mutawatir dan tertulis di pintu gerbang Raudhah. Ya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi Raudhah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ya, apa yang bisa kita lakukan di Raudhah? Ibadah apa? Ya, ibadah apa yang bisa kita lakukan di Raudhah? Ya. Yang pertama, ya, Bapak dan Ibu nanti di sana bisa melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatil masjid ataupun ditambah dengan sholat duha. Sholat duha. Kalau masih bisa lagi tambah lagi sholat taubat. Kenapa? Karena orang pengen tobat di situ. Ya, sholat taubat. Kalau nggak keburu, biasanya udah keburu diusir. Ya, karena sistemnya Raudhah itu sekarang ya penuh, disingkirkan orang, dibersihkan. Ntar begitu kosong orang lain lagi masuk. Gitu Pak. Jadi nggak apa namanya, ada sistem yang sekarang digunakan. Jadi Bapak dan Ibu bisa laksanakan sholat, ya, sholat di Raudhah, ya. Kemudian yang kedua, ya, berdoa. Ya, apa doanya? Pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, Engkau telah, ya, berikan rahmat kepadaku untuk sampai di sini. Ya, sampai di sini. Kemudian maka aku mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang Kau tetapkan masuk surga. Bisa begitu kan? Keluargaku, sebutinlah semuanya, orang tua, keluarga, anak, semuanya. Kenapa? Karena berpatokan kepada, ya, taman surga. Ya Bu, ya. Ya, kemudian pelihara iman, ya, pelihara iman, takwa. Iya, doain orang-orang yang, ya, yang mau datang, yang datang semua itu, ya, biar semua, pokoknya semuanya, ya. Itu yang kedua, ampunan. Nah, yang ketiga, mendoakan orang-orang semuanya di situ. Ya. Dan yang ketiga, yang selanjutnya apa? Bapak dan Ibu kan ada yang ngomong, sampaikan salam kepada Rasulullah. Iya kan? Udah, sampai ntar. Ya Allah, ya Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah, dari semua orang-orang yang menitipkan salamnya kepadaku. Jangan disebutin satu-satu. Ya, keburu diusir. Keburu diusir. Udah, dari semua orang yang menitipkan salamnya kepadaku untukmu ya Rasulullah. Itu salam. Kirim salam sama si Ano. Nah, sekarang kita titip salam dari orang-orang yang titip salam mana sama kita. Ya, dan kita boleh sebutin orang tua saya, semuanya, pokoknya semua salam. Ya, kenapa? Itu yang paling penting buat kita, menyambungkan silah antara kita dengan Rasulullah. Ya, itu selanjutnya nanti sesudah kita keluar, sebelum keluar baca, ya Allah, jangan jadikan ini ziarahku terakhir di sini. Itu yang penting. Kalau yang bisa bahasa Arabnya, Allahumma la taj'al hadza akhirul ahdi. Ya, biziaratiha, ya Allah, jangan jadikan ini, ya, ziarahku yang terakhir di Raudhah ini. Ya Pak, sambung dengan ziarah-ziarahku berikutnya. Ya, tapi kalau seandainya kita juga tahu takdir, seandainya Engkau jadikan ini yang terakhir, fa'awwid niyal jannah, gantikan dengan surga ya Allah. Pokoknya udah, Bapak dan Ibu silahkan, ya. Saya yakin nanti sampai di sana nggak ada yang bisa ngomong. Yang ngomong nih, kenapa? Ini udah nggak kuat udah. Apalagi dengan perjuangan yang seperti itu, udah nggak kuat. Ya, itulah yang dalam Al-Quran Allah firmankan, wa idhum dhalamu anfusahum, ya, thumma ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah walau annahum idzalamu anfusahum. Jadi meskipun mereka orang-orang beriman sudah menzolimi diri mereka dengan banyak berbuat dosa, ya, tsumma ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu ya Rasulullah, kepada engkau ya Muhammad,
Ini ayat Quran. Ya, fastaghfirullah, kemudian mereka bermohon ampun kepada Allah. Jadi kita datang kepada Allah, kepada Rasulullah itu kalau sekarang nilainya kita datang ke makam beliau dan ke raudhah. Ya, untuk apa? Supaya Rasul juga mohonkan ampun buat kita. Karena ayatnya begitu. Mereka mohon ampun kepada Allah, wastaghfaralahumur rasul, dan Rasulullah juga memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah. Maka kalau sudah begitu, lawajadullaha tawwabar rahimah. Mereka akan mendapatkan Allah maha menerima taubat mereka, rahimah, maha penuh kasih sayang untuk mereka. Ya, jadi itu kemuliaan raudhah. Jadi walaupun satu kali kita cuma dapat kesempatan ke raudhah, manfaatkan ini untuk seumur hidup kita. Ya, untuk seumur hidup kita, dan minta supaya kembali ke sini. Orang-orang yang kita sayangi semuanya, ya Allah sampaikan semua keluarga saya ini semua sampaikan. Ya, yang minta doa kemarin doain saya biar bisa sampai di sana doain itu Allah. Ya, jadi ini ya soal yang namanya keutamaan raudhah. Ya. Nah, sistemnya nanti Bapak dan Ibu ya beda waktunya dan beda tempatnya, beda waktu, beda tempat, nggak sama-sama kita. Ya, jadi nanti ada mutawifah, ada dari pihak Albis sudah menyediakan satu orang wanita untuk membimbing dan Ibu Hajayem nanti berdua. Ya, nah yang kursi roda nanti beda. Artinya yang pakai kursi roda justru lebih cepat dia, ya lebih cepat nggak ngantri. Ya, dulu ya sampai mohon maaf Pak, masih sistem yang lama kan kursi roda langsung turun dari depan nih. Ada yang pinjam tuh orang, kok saya pinjam Pak? Maksudnya biar dia bisa masuk lagi ke raudhah. Ya, saking enaknya kalau bawa kursi roda, terus terang aja. Ya, benar, dia cepat langsung, nggak pakai di antri, langsung masuk. Dan jalurnya khusus. Ya, jalurnya khusus. Kalau laki-laki nggak kursi roda kan nggak ada kan? Yang pakai kursi roda Bapak ada ibu doang. Ibu Acem. Jadi ringkasnya Bapak dan Ibu yang pertama, ya. Kita alhamdulillah punya kesempatan untuk beribadah di raudhah. Manfaatkan untuk sholat tadi, sholat sunat tahiyatul masjid. Yang kedua, obat. Yang ketiga, duha. Kalau nggak bisa, cukup 2 rakaat. Udah sholat tahiyatul masjid aja sudah masuk semuanya. Obat ini semuanya udah. Dan kalau bisa, doanya jangan duduk. Diri, kalau duduk ya maaf ya bisa keinjak-injak. Jadi habis sholat udah diri duduk baca doa ya, baca doa ya, gantian jagain ya, jagain gitu ya. Jadi perlu kerjasama benar ya, perlu kerjasama benar. Ini nanti sama dengan kalau di Mekah nanti kalau kita mau sholat di Hijr Ismail. Ya, sama itu nanti kita usahakan ya. Jadi begitu Bapak dan Ibu sekalian ya, kita alhamdulillah bersyukur punya kesempatan masuk raudhah ya. Ada pertanyaan nggak? Nanti ibu-ibu tapi jangan lupa kerudung kuning pakai. Kerudung kuningnya pakai. Semuanya harus pakai. Ini nggak main-main nih, lokasinya nggak main-main ya. Kalau sekarang kan belum berdesakan orang ya. Tolong nanti kerudung kuningnya jangan ada yang nggak pakai. Ini bukan main-main lokasinya, ya. Ini betul-betul ya bisa ribuan orang ada di situ, ya. Ini sama ini, ya. Jangan lupa ya ID card-nya, name tag-nya ini dibawa, kemudian kerudung kuningnya seperti seragam kerudung kuningnya. Udah. Kalau bapak-bapak nanti kita ya dapat jadwal kita 11:30 ya. Nah, Ibu jam 9 sudah ada di lobi Ibu. Ya, jadi berbeda. Ya. Ibu-ibu sarapan, habis sarapan naik sebentar langsung siap-siap. Ya, langsung siap-siap. Memang ngantuk, capek, tapi inilah yang paling ditunggu-tunggu di Madinah. Ya. Paling ditunggu-tunggu di Madinah. Ya. Karena kesempatan cuma 1 kali.
Kalau dulu apa mau kita, kapan aja kita mau, sekarang enggak, ya diatur. Jadi semua satu kali, ya usahakan ini jangan sampai lewat. Ya, bapak-bapak ada pertanyaan Pak. Kita bapak-bapak nanti jam setengah 12, jam setengah 11 kita udah kumpul di lobi. Ya, setengah 11 kita udah kumpul di lobi, udah siap. Ya, udah siap. Bapak-bapak, dan mohon maaf nih Pak, Bapak mohon maaf, ya usahakan pakaiannya yang sopan dan rapi. Kenapa? Ya, ini kalau boleh saya katakan, Bapak akan bertemu Rasulullah. Ya, adabnya pakaian seakan pakaian yang rapi, ya pakai minyak wangi. Kenapa? Mohon maaf, adab kita bertemu dengan Rasulullah. Kalau boleh jangan ada yang tangan pendek. Ya, usahakan. Kalau ada gamis silakan. Kenapa? Ini satu-satunya kesempatan, nggak ada lagi. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oh iya, satu lagi ziarahnya belum? Ziarahnya? Enggak, ziarah ini nanti di Raudhah kan Bapak akan ucapkan salam, ya nggak usah geser-geser dah, agak repot. Kalau bapak-bapak gampang, ibu-ibu udah pertama assalamualaikum ya Rasulullah, satu. Yang kedua assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Abu Bakrin As-Siddiq. Yang ketiga kepada assalamualaikum ya Sayyidina Umar, ya Umar bin Khattab. Kalau bapak-bapak nanti insya Allah, kalau boleh Pak nanti kita pakai ini aja, ya. Nah, waktu ziarahnya kita pakai ini supaya lebih fokus, ya. Jadi Bapak dan Ibu hari ini akan punya kesempatan berziarah dan sekaligus beribadah di Raudhah. Ada pertanyaan? Satu saya di sini ya. Belum ya. Menitip doa. Bapak Ibu tolong berdoa buat orang tua. Ya, doa buat orang tua. Ibu kesini bukan karena duit ini, bukan karena doa orang tua kita dikabulkan oleh Allah. Kan akan dijabah mungkin belum tahun besok, 10 tahun lagi. Ya, apa mohon maaf, ya kitanya sudah meninggal, itu doa ya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi jangan lupa ya mohon ampun, mohon doa untuk orang tua dan kakek nenek kita, dan juga untuk ke bawah kita, anak, cucu dan sebagainya. Ya, biar mereka semuanya sampai di sini. Ya, Allahumma balighhum hajja atau al-umrah, ya, wa ziyarah, ya. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, sorenya nanti habis asar kita kumpul di sini lagi. Ya, kumpul di sini lagi. Saya akan ajak Bapak dan Ibu ke sana. Banyak tempat ke belakang yang belum kita kunjungi. Ya, yang belum kita kunjungi nanti insya Allah. Ya, nah untuk besok, ya, untuk besok ya, untuk besok, ya pagi-pagi, ya kita mau ke Jabal Mahnit, Jabal Mahnit, Mantiqah Baidho, ya pagi, ya tadi habis sarapan. Jadi besok habis subuh langsung pulang sarapan, kita akan ke Jabal Mahnit dan mungkin percetakan Quran, ya percetakan Quran. Kalau Bir Ali nanti kita ke sana soalnya. Biasanya kalau haji paketnya 3, Mahnit, percetakan Quran, Bir Ali. Cuma karena nanti kita akan ke Bir Ali, kita nggak usah, ya nggak usah ke Bir Ali lagi, cukup 2 aja, ya Medan Mahnit, ya percetakan Quran. Biasanya kalau kemarin dikasih satu-satu. Oh dulu kan perempuan nggak boleh masuk kan? Kemarin haji di percetakan, di haji boleh perempuan masuk dan dapat Quran satu-satu. Quran yang begitu yang bisa diwakafin, ya, yang tadi Ustaz Muzakir. Jadi bukan Quran yang 4 real, 20 real, banyak nggak boleh, ya 40 sampai 50 real yang asli itu yang nggak dikeluarin. Kalau Quran yang kita beli 25 real, 20 real dikeluarin Pak. Tapi Diwakafin ke masjid lain, bukan di sini. Jadi Quran yang diwakafkan itu yang sama, ada gambar kiri kanannya, ya depan belakangnya. Ya saya rasa itu aja. Yang penting Bapak dan Ibu udah ngerti Raudhah, ya tujuannya, ya semuanya untuk apa, ya. Dan ingat ya kita berdoa ya di Raudhah jangan cuma untuk diri kita,
orang tua, ya, dan keturunan kita ke belakang nanti. Begitu. Ada lagi pertanyaan nggak usah? Ada. Bapak-bapak ingat, ibu-ibu habis ini naik jam 9 udah kumpul lagi. Ya, jam berapa sih jadwalnya? Ibu-ibu. Udah siap. Bu, bukan baca doa, Bu. Bu, angkat tangan. Bu, angkat tangan satu. Satu. Bukan baca doa, bukan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Pada Sayyidina Umar. Todos se van a enseñar, que ahora no se lo puedo. ya Rasulullah. والله ما كافي مويه والله لا كافي ليش كده انت؟ بس والله مشكله انت كده والله Allah
Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum.